Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kaswadi Anwar di program Saksi Kata. Kali ini kita akan membahas mengenai momen 100 tahun PSM Makassar dalam perjalanannya di sepak bola Indonesia. Tema diangkat kali ini yakni dalam tawa dan tangis PSM Makassar. Tentunya saya tidak sendiri. Dalam hal program ini saya ditemani oleh orang-orang pendahulu yang telah berada di PSM Makassar dan mengikuti PSM Makassar. Ada Presiden The Maxman, Ketua PFI Makassar, dan mantan redaktur fotografer Tribun Timur, ada Kak Ocha Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi sore hari ini. Ya Kak Kaswadi ya? Iya Kak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Ya kita lihat ini saya kayaknya semakin awet muda ini ya. Walaupun sekarang usia sudah 56 tahun ya. 56 tahun, tapi alhamdulillah hidup itu harus dinikmati. Jangan julid sama orang ya. Tetap semangat karena semangat yang membawa kita tetap bergairah. Gitu Kak. Siap Kak. Ya, selain Kak Ocha, Tribuners, saya juga ditemani oleh mantan asisten manajer PSM Makassar, ada Kak Amir Pahawaruka. Ya, bagaimana Pak Amir kabarnya dan mungkin bisa disapa dulu para Tribuners. Tribuners. Selamat sore para Tribuners. Saya tidak boleh berpanjang lebar karena tidak boleh lebih panjang kalimatnya daripada Presiden. Siap. Ya, selain Kak Ocha dan Kak Amir, ada juga melalui Zoom meeting mantan public relation PSM Makassar, ada Kak Nurmal Idrus. Mungkin Kak Nurmal bisa menyapa juga para Tribuners dan seperti apa kabarnya untuk hari ini. Ya, selamat sore Tribuners. Kabarnya baik saja. Sama dengan tadi. Kalau ada presiden juga kita tidak terlalu banyak ngomong juga ini, aduh. Ini apalagi kalau Presiden Maxman, ya. Ya, Tribuners mungkin tidak usah berpanjang lebar. Mungkin saya langsung kepada Kak Ocha lebih dulu. Iya. Seperti apa melihat perjalanan PSM Makassar di 110 tahun ini, Kak? Ya, jadi alhamdulillah sekarang PSM sudah 110 tahun ya Kak Kaswadi ya. Iya. Ini tentunya sebagai kakak paling tertua di sepak bola Indonesia ya. Sebagai klub yang selalu melahirkan pemain-pemain yang berbakat dan selalu membawa Indonesia ke kancah internasional ya, mulai dari zamannya Ramang sampai sekarang Asnawi Mangku Alam. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena PSM ini adalah wajahnya sebenarnya sepak bola Indonesia. Jadi wajah sepak bola Indonesia itu pertama PSM Makassar ya, Persebaya Surabaya, terus Persija Jakarta, Persib Bandung ya, terus ada Medan ya, PSMS Medan, dan sebenarnya Papua juga, tapi karena kan tidak termasuk dalam dulu ini masih dalam perserikatan. Nah, 5 klub yang tertua ini di Indonesia sebagai cikal bakarnya lahirnya PSSI di Indonesia ini patut kita apresiasi Kak Kaswadi. Nah, terutama PSM Makassar. Nah, PSM Makassar ini, bicara tentang PSM Makassar tentu sejarahnya sangat panjang ya. Terus euforianya juga supporternya dari zaman perserikatan. Kebetulan di zaman perserikatan itu saya masih dapat 1 tahun ya sebelum pindah ke apalagi nih ke era profesional. Namanya Ligina ya. Ligina 1, dan tentu saja beberapa manajer yang mulai Ligina 1 itu saya sudah mulai terlibat di dalam PSM Makassar ya, sebagai fotografer sampai di Liga Modern sekarang ini. Itu masih
ya hampir dikata sekitar 25 tahun lah saya bisa menemani PSM Makassar, mendampingi PSM Makassar, dan tentu saja haru biru ya, suka dan duka itu di dalamnya sangat luar biasa. Bagaimana nanti kita sebentar bicara tentang manajemen ya, manajer PSM yang berkorban untuk PSM Makassar sampai manajer PSM sampai sekarang. Nah, mungkin nanti akan lahir ide-ide atau masukan-masukan dari teman-teman, termasuk Pak Amir juga yang mendampingi PSM Makassar, terus Pak Nurman Idrus ya. Ini sangat luar biasa. Mungkin itu saya dulu sebagai pembuka. Siap, terima kasih Kak Ocha. Jadi Kak Ocha ini bisa dikatakan sudah rasakan 2 kali juara. Iya. 3 trofi termasuk dengan Piala Indonesia. Betul. Ternate Bersama juga di PSM. Ternate. Iya, Ternate. termasuk. Luar biasa. Ya, mungkin pertanyaan yang sama saya berikan kepada Kak Amir, mungkin seperti apa dengan perjalanan panjang 110 PSM Makassar ini, apalagi memang terlibat langsung dalam tim pada saat itu. Ya, kalau saya, menurut saya 110 tahun ini adalah satu pencapaian yang sangat sangat panjang dan sangat bersejarah untuk PSM, karena kalau kita lihat PSM itu sebenarnya bukan sebagai satu entitas klub saja, tapi sebenarnya sebagai satu harga diri rakyat Sulawesi Selatan. Karena kalau kita lihat, kalau di Jawa Timur ada Persebaya, ada Kediri, ada apa, Madura, apa, sementara di Sulawesi itu cuma ada PSM, sehingga bagaimanapun juga selama 110 tahun ini itu harus kita kawal keberadaannya, karena kalau dia lepas maka harga diri kita juga sudah lepas. Jadi memang haru birunya kita harus tetap kawal, dan kita terus berupaya sebagaimanapun besarnya upaya kita supaya klub ini tetap ada, karena ini menurut saya ini harga diri orang Sulawesi Selatan. Ya, mungkin itu tadi dari Pak Amir, bagaimana memang PSM ini bukan sekadar klub, tetapi memang menjadi harga diri dari masyarakat Sulawesi Selatan, atau bisa dikatakan Sulawesi secara keseluruhan, karena sampai sejauh ini PSM satu-satunya klub yang ada di Sulawesi yang berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, mungkin saya ke Kak Nurman Idrus, mungkin bisa juga diceritakan bagaimana perjalanan panjang PSM Makassar bagi Kak Nurman Idrus. Ya, selamat sore. Terima kasih atas undangannya. Yang paling pertama adalah saya mengalami masa-masa sulit PSM ya. Saya itu ditunjuk sebagai asisten manajer bidang humas itu 2008. Lalu kemudian 2009, 2010, dan 2011 ketika PSM pindah ke Liga Primer Indonesia. Ya. Jadi begitu masuk LPI saya berhenti, ya, karena mungkin saya salah satu pengurus yang kemarin itu tidak sepakat sebenarnya ke LPI. Tapi kemarin itu kan memang agak terbelah. Nah, itu masa-masa sulitnya seperti itu, dan pada saat itu prestasi PSM memang agak berat pada saat itu. Ya, oleh karena ya persoalannya ya kembali ke persoalan finansial juga pada saat 2008 sampai 2011, apalagi manajemen PSM pada saat itu juga tidak terlalu ya masih belum dikelola secara profesional, dan sepenuhnya masih bergantung pada pemerintah kota. Kebetulan pada saat itu yang ketua umum masih Pak Ilham, lalu manajernya Pak Hendra Sirajudin pada saat itu. Jadi saya pikir apa yang terjadi dengan PSM hari ini ya, kalau dibanding dengan yang dulu ya tentu saja sebenarnya tidak perlu terjadi, karena kan hari ini industri sepak bola kita sudah semakin maju. Jadi di usia yang sudah 100 tahun seharusnya PSM ini bisa lebih solid dan lebih stabil lah ya. Karena saya juga merasa iri dengan tim-tim seumuran PSM ya, yang tadi dibilang Pak Presiden Maxman ini PSM itu adalah warna sepak bola Indonesia bersama Persija, Persebaya, ya, Persib Bandung kan. Dan itu kan kelihatan tim-tim yang sama PSM kemarin itu kayak Persib, Persija dan Persebaya sekarang secara finansial sudah stabil.
dan prestasi mereka juga ya tentu lebih bagus dari PSM ketika kita melihat prestasi mereka di liga. Jadi itu yang menjadi pembukaan saya, ya. Dan menurut saya ini yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, terutama dari orang-orang yang masih mencintai PSM ini. Dan saya tentu sepakat, kita semua sepakat bahwa karena ini adalah harga diri kita, ya, di mana-mana itu kadangkala kalau kita keluar, ya, dulu kan waktu menjadi pengurus PSM itu orang kadangkala itu lebih kenal PSM-nya justru dengan Makassar, ya. Ya, kalau kita ke Malang, ke Kediri, orang taunya oh PSM-nya, tapi Makassarnya kadang orang tidak tahu di mana, ya. Biasa dikira orang di Sulawesi Utara, padahal kita di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi itu saja, Bung, sebagai pembuka. Saya lanjut dulu ke Kak Nurmal Idrus. Mungkin Ya. sebagai mantan pengurus dan public relation di PSM Makassar di momen 2008 hingga 2011, mungkin sebenarnya apa yang menjadi tantangan di kepengurusan kala itu? Jadi tantangannya kan dulu itu kan belum industrialisasi sekali. Dan PSM pada saat itu tentu ya kita tahu lah sangat politis, ya. Oleh karena memang belum dikelola secara profesional, ya. Apalagi dunia usaha atau industri sepak bola pada saat itu juga tidak sekencang seperti sekarang. Maka menurut saya hari ini kan sebenarnya mestinya PSM ini tidak mengalami hal-hal yang misalnya keterlambatan gaji dan lain sebagainya. Dulu ada keterlambatan gaji tapi tidak separah, maksudnya kan tidak sampai berbulan-bulan eh, tidak di tidak dibayar. Cuma memang dulu memang APBD-nya masih bisa. Ya, kalau dulu itu kalau tidak salah misalnya PSM dapat 10 M setiap musim dan lain sebagainya. Sekarang kan tidak bisa lagi. Tetapi kan sama saja karena dulu kan sponsornya amat kurang. Maka justru sekarang ini dalam industri sepak bola di mana dunia usaha juga terlihat sangat mendukung, saya pikir PSM sebenarnya punya peluang untuk bisa lebih berkembang lebih baik lagi daripada yang dulu. Ya, karena kita melihat ya klub-klub seumuran dan sepadan PSM di Perserikatan kan sekarang sudah maju-maju, ya. Saya biasa melihat miris juga saya melihat kalau PSM berhadapan dengan Persija atau Persebaya apalagi Persib Bandung. Di kostumnya PSM itu kelihatan sekali PSM miskin sponsor. Di depan mungkin misalnya hanya ada Honda dan tapi kalau lihat Persib Bandung, Persija, ya, itu berderet-deret sampai ndak muat itu kostumnya dengan sponsor-sponsor itu menggambarkan kekuatan finansial mereka. Jadi tentu memang cukup mengherankan ketika PSM bermasalah dengan gaji pemain misalnya sementara klub-klub perserikatan yang pernah berjadi perserikatan itu tidak bermasalah karena itu kelihatan dari kostumnya. Jadi itu anunya. Ya. Terima kasih Kak. Nah mungkin saya ke Kak Amir sebagai mungkin perbandingan karena mungkin sudah masuk di era profesional dan sudah bentuk perusahaan. Eh, dalam hal kelola tim ini apakah memang serumit itu dalam hal mungkin secara sponsor dalam mengelola, apalagi kita tahu sudah banyak orang yang dikelola ini manusia dan memang membutuhkan apa ya, dikatakan haknya juga harus dipenuhi. Mungkin bisa diceritakan suka dukanya dalam selama bersama PSM, Pak. Jadi memang persoalan finansial itu memang adalah persoalan klasik untuk PSM, karena kita tahu bahwa PSM itu kalau tadi di Pak Nurmal bandingkan dengan Persija, memang wajar dia dapat banyak sponsor karena dia berada di pusat keputusan. Keputusan sponsor itu bukan keputusan di daerah, itu keputusan dari pusat dan semua ada di sana. Kedua juga masalahnya PSM itu adalah karena kita berada sebenarnya di wilayah yang jumlah peminat sepak bolanya tidak sebanyak di daerah Jawa. Sebagai perbandingan kayak di Jawa Timur, itu Jawa Timur satu provinsi itu ada 6 klub, masing-masing bisa hidup. Sementara kita ini bukan 6 klub, 6 provinsi malah cuma ada satu klub. Sehingga memang dibutuhkan satu gebrakan besar dari manajemen untuk memberi nilai tawar kepada PSM, kepada sponsor sehingga ada lebih banyak. Bahwa dulu
ada APBD, memang tantangannya sudah banyak berubah. Karena persoalan berbanyak karena struktur gaji dulu dan struktur gaji sekarang sudah sangat berbeda. Sekarang struktur gaji jauh lebih banyak dan biaya operasionalnya jauh lebih banyak. Kalau kita terbang itu, kalau sepengetahuan saya biasanya karena biasa turut mengurus kamar hotel, setiap kali satu away itu minimal kita harus sediakan 33 kamar. Itu 200-an. Belum tiket, belum makan. Dan makan di PSM itu bukan makan yang seperti kita. Mereka tidak boleh ada garamnya, tidak boleh ada bawangnya. Dan itu berarti karena ini permintaan khusus berarti biaya makan mahal. Transportasi mahal. Jadi memang dilemanya PSM sampai sekarang memang adalah dilema klasik soal sponsor dan soal gaji. Kalau soal gaji ya selama itu saya pernah mengalami bahkan beberapa bulan sampai sempat ada konflik di antara pemain. Memang itu akan terus jadi masalah. Dan itu kalau tidak diatasi itu kan menimbulkan gejolak. Karena waktu di zaman Robert bilang sebenarnya apa yang terjadi di lapangan, sebenarnya penyebabnya itu ada di luar lapangan. Misalnya ada masalah dengan keluarganya, ada masalah dengan keuangannya misalnya. Nah itu sangat berpengaruh. Jadi sepak bola itu bukan soal seberapa kau bagus menerapkan taktik, tapi seberapa kau juga bisa berdamai dengan masalahmu di luar. Nah itu yang kayaknya perlu sedikit dikurangi supaya performa PSM itu makin bagus. Ya. Dan masalah sekarang kedua lagi karena kita tidak berada di Makassar, sehingga sementara saya kurang tahu apakah sekarang manajemen ada survei seberapa persen sih proporsi orang yang menonton dari Makassar. Saya pernah coba 2 kali menonton ke Parepare. Satu dengan cara naik bus, satu dengan cara naik motor. Naik motor itu kalau pertandingan jam 4 kita sudah berangkat jam 9 sampai sana, pulangnya pertandingan jam 9, kita sampai ke Makassar jam 4 subuh. Itu agak berat, sehingga perlu kayaknya dibuat komposisi strategi harga tiket apa. Karena kalau misalnya tiketnya terlalu mahal, jumlah penonton berkurang, sponsor pun juga akan agak malas. Karena kan sponsor itu hitung-hitungannya cost per count. Berapa sih uang saya keluarkan untuk satu orang yang berdampak terhadap dukungan saya. Siap. Ya. Mungkin saya juga beralih ke Kak Ocha sebagai ketua kelompok supporter The Maxmen. Kita tahu bahwa bisa saya katakan berdasarkan data musim ini jumlah penonton di B.J. Habibie itu semakin menurun. Terbanyak mungkin musim ini itu lawan Persija Jakarta sekitar 6.000. Nah, kalau kita kan berkaca pada musim 2022 yang awal PSM main di Stadion B.J. Habibie itu ada sampai full 13.000, baru menurun setelah tragedi Kanjuruhan. Pasca revitalisasi dan PSM kembali musim lalu, justru bisa dikatakan sudah jarang penuh hingga sekarang. Ya, mentok di 3.000, bahkan lawan Arema terakhir kalau tidak salah hanya menyentuh 1.900-an. Nah mungkin Kak, kalau dari kacamata supporter, apa yang sebenarnya menjadi penyebab turunnya animo supporter ini? Apakah memang karena biaya yang dikeluarkan, perjalanan jauh, ataukah mungkin karena posisi PSM yang saat ini berada di papan bawah, Kak? Ya, jadi saya kembali ke belakang dulu, Kakak Kaswadia. Jadi PSM itu tadi yang dikatakan Pak Amir dengan Pak Nurmal ya, bahwa memang sangat sulit untuk mendapatkan dulu beda untuk mendapatkan besar sponsor yang ada di Jawa dengan di PSM kita sendiri ini. Nah, kalau di Jawa itu karena banyak perusahaan-perusahaan besar di situ dan pusat. Jadi pusat pengambil keputusan yang dikatakan dari Pak Amir itu sudah benar sekali, betul sekali. Di Jakarta, di Jawa, perusahaan-perusahaan itu jadi satu sekali sentil saja kalau mau campur tangan lagi pemerintahnya ya, mau campur tangan semuanya wali kotanya, bupatinya, mau campur tangan sedikit sama gubernurnya, itu bisa dapat itu. Nah, ya mudah-mudahan lah. Tapi kita di sini tidak, ya.
Terus berapa perusahaan besar juga di sini? Apa yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan besar di sini? Palingnya Bosowa aja. Terus apalagi coba kita sebut semen Vale, Bansul Selbar itu pun tidak sebesar cost-nya itu untuk diberikan untuk sponsor itu tidak besar sekali. Jadi ini yang jadi masalah sebenarnya memang ya. Terus saya kan ini mulai dari zamannya Pak Ande Latif jadi manajer ya, sampai masuk di ponakannya ya, Latinro Latundrung yang mantan bupati, Endrekang 2 kali ya, terus Pak Amrullah Pase ya, terus beralih ke Pak Nurdin Halid, terus beralih ke Disa Ali, Reza Ali, beralih ke Pak Erwin Aksa. Nah, Bosowa sekarang Erwin Aksa di Bosowa itu sampai sekarang. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa teman-teman, khususnya teman-teman yang betul-betul cinta PSM Makassar, ya, ini 8 manajer ini itu saya tahu persis anunya, apalagi nih keluhannya ya. Mulai dari Pak Ande Latif itu yang walaupun masih merangkak, dia punya 3 utama waktu itu ya, travel haji, umroh dan haji, tapi beliau dari 8 manajer ini tujuannya satu, untuk menjaga Sirip Napace orang Sulawesi Selatan. Mereka mau berkorban, dia mau hamburkan duitnya untuk PSM Makassar. Nah itu, nah dari kita masuk di Liga Modern waktu itu, Liga 1 itu walaupun ada suntikan dari sedikit dari pemerintah, tapi tidak seberapa, Pak Amir, tidak seberapa banyaknya, banyak itu. Nah, coba sekarang siapa yang masih ingat ini manajer-manajer ini? Ande Latif sudah tidak diingat lagi oleh orang anak-anak sekarang, kita supporter ini. Ya paling orang-orang tua dulu yang supporter dulu. Reza Ali, untung kalau ada sekarang yang masih ingat Reza Ali. Reza Ali ini perlu kita tahu bahwa Victoria, hotelnya Victoria, Makassar Place di Jalan Tentara Pelajar, ya. Terus itu saya lihat, terus 2 kapal tankernya itu dijual. Untuk apa? Untuk PSM Makassar, karena Sirip Napace. Nah, begitu pengalihan dari karena sudah menyerah ini Reza Ali ya, sudah angkat tangan, kalau ya habis saya ini, Victoria saja dijual. Itu berapa waktu itu, berapa miliar itu, luar biasa. Kalau ini siapa yang mau berkorban itu, ini yang perlu harus tahu. Nah, begitu angkat tangan ini, datanglah Pak Erwin Aksa yang masih muda waktu itu, minta, dikasih, oke, saya ambil. Nah, ini kita sampai sekarang, setelah Pak Erwin Aksa sampai ke Pak Sadikin sekarang, coba cari siapa-siapa yang mau berkorban lagi itu. Nah, ini yang harus diingat oleh teman-teman semua ya. Jangan, kalau kita mau tetap dukung PSM Makassar ya, soal gaji itu jangan kira Persija, Persib itu tidak tertunggak gajinya. Masih ada yang 3 bulan, 4 bulan sampai sekarang. Saya ada kisah soal itu. Iya, Pak Amir ya? Cuma saya tidak mau sebut. Iya, masih ada 3-4 bulan rata-rata di sini. Karena kenapa? Sepak bola kita belum sehat. Belum sehat. Jadi walaupun banyak di sini, apalagi nih sponsor itu nilainya itu tidak seberapa, itu tidak terlalu banyak itu. Tidak terlalu banyak. Penonton ini, manajemen itu, klub itu berharap ke supporter, itu pun tidak seberapa juga pemasukannya itu. Tapi, nah ini yang tadi dibahas tadi Pak Amir, bahwa mungkin ada perlu dibicarakan dulu ini ya, Kaswadia, perlu dibicarakan nanti, dipelajari oleh manajemen, apakah kita turun harga ya, kasih turun harga. Karena kalau sekarang ini the maximum itu masih 150. Iya betul. 150.000 satu ini. Nah itu kalau saya tidak paksa-paksa, saya punya teman, dan itu teman-teman sudah bergerak juga dia loh nggak, kenapa ini kita jauhnya ini anunya, tidak ini. Biayanya lebih besar daripada tiket. Biayanya lebih besar. Biayanya satu kali saya punya anggota ke sana itu
dia itu paling sedikit itu dia harus menghabiskan uang itu 350 sampai 500 ribu. Itu satu kali pergi ke sana. Itu. Nah ini juga karena kita sudah melihat ini analisa kita ini ya, ini cuma masukan sama manajemen. Lebih bagus kita hitung. Ini juga sebenarnya sudah dihitung sama manajemen juga untung ruginya. Kalau saya di tribun terbuka itu ya, kalau di tribun timur ya kasih saja 75.000. Kita lihat nanti di situ. Apakah ini kan kalau sama jika kalau 75.000 kita kasih tapi full. Banyak orang datang tetapi dibanding 150 hanya segelintir. Hanya berapa orang yang ini. Nah ini yang mesti dievaluasi dulu ini. Jadi kalau semuanya nanti sudah banyak penonton, nanti kita lihat berapa hasilnya, terus nanti undang lagi supporter, bos. Ini terima kasih banyak ini. Ini bagaimana kalau saya minta partisipasinya lagi karena kondisi keuangan kita ini, bagaimana kalau saya minta lagi 25.000, naik lagi menjadi 100.000 seumpamanya. Nah kalau seumpamanya setuju, saya yakin dan percaya supporter itu juga punya hati juga untuk membantu PSM Makassar. Karena itu makanya saya bilang saya itu tidak sependapat kalau ada yang sampai mendemo-demo, out Sadikin ya, out ini ganti manajemen. Yang harus kita pikir siapa yang mau tangani PSM Makassar, siapa yang mau menjaga Sirip Napacenya ini PSM Makassar, orang Sulawesi Selatan. Kalau semuanya teman-teman sudah ada, saya yakin dan percaya kalau dibawa ke manajemen sekarang itu akan legowo. Karena betul-betul kondisi sekarang kita ini, apalagi pembatasan ya, pembatasan dari PSSI itu kan supporter tidak bisa datang lagi ke nonton untuk mendukung timnya. Itu betul-betul membuat pemasukan itu sangat ini. Padahal mestinya PSSI itu tidak memperlakukan sama semua supporter. Jadi semuanya PSM Makassar. Tidak ada musuhnya. Suruh saja datang. Yang penting ada the maxman yang menjamin, supporter-supporter yang menjamin. Kalau sudah ada supporter yang menjamin satu, insya Allah itu tidak akan ada reaksi di dalam di situ. Itu kan sebenarnya. Nah ini tidak. Mereka mau datang dilarang. Tapi kalau di Jawa kan memang panas, apalagi derby ya. Apalagi derby itu yang mungkin PSSI. Tapi kalau PSM Makassar, insya Allah tidak ada. Walaupun kita dulu sejak zaman Perserikatan sampai Ligina 7-8 ya, itu PSM Makassar dengan supporter-supporter seperti bonek itu masih musuh bebuyutan. Tapi sekarang kan tidak. Kita sudah bersahabat, kita sudah apalagi nih saling mengunjungi. Kemarin itu yang lawan Persebaya itu ada 300 orang bonek itu datang ke sini itu karena kita apalagi nih sangat senang saudara kita datang di sini. Begitupun juga nanti kalau kita ke Surabaya juga, walaupun kita nanti mendukung dengan pakai baju warna lain ya Pak Amir ya, tapi kan itu wujud cinta kita kepada PSM Makassar. Nah ini yang tadi mungkin Kakak Aswadi mungkin sekedar masukan. Ya mungkin manajemen nanti ya bisa turunkanlah harga dulu sambil kita evaluasi lagi di 2-3 pertandingan itu. Jadi kalau semuanya di 2-3 pertandingan ini membludak, ya bisa kita pertahankan dulu harga itu. Nah kita sambil mengundang ini karena kan yang dikatakan tadi Pak Amir, kalau PSM di Makassar itu pasti sudah full. Berapapun harganya itu tiket, tidak ada sejarahnya itu main di Makassar itu tidak full ini. Tapi kan perjalanan kita di Parepare itu sangat ini. Dan sekarang kita lihat di Ajatan Paring itu tidak banyak juga orang Ajatan Paring yang datang nonton di situ. Basis penonton memang Makassar. Iya, masih bisa dihitung jari. Yang datang itu cuma betul-betul memang yang dari Makassar yang dominan. Itu pun kalau tidak ada maxman juga situ, tidak ada yang ditip sedikit ya di VIP itu mungkin sampai tidak ini. Jadi saran saya ini ya, mungkin bisa nanti kita tulis di Tribun ya. Ya turunkanlah dulu anunya, harganya. Kita lihat apakah betul itu. Kalau sampai diturunkan tidak membludak juga,
Berarti itu. Tapi saya yakin PSM Makassar nanti ini akan naik lagi di posisi tengah sampai di posisi atas lagi. Amin. Itu ya keyakinan saya, karena PSM Makassar ini kayak lagu India biasa. Saya bilang sama Pak Samsudin Umar bahwa PSM Makassar itu selalu seperti lagu India. Itu kadang menari, kadang menangis, kadang guling-guling, kadang pakai bikini. Itu begitulah PSM Makassar. Tetapi semangat juang ya pemain-pemain kita ini insya Allah nanti akan membawa nanti ke papan tengah. Coba kita lihat nanti di 2 pertandingan nanti, 3 pertandingan ini, insya Allah dia akan bergeser lagi ke atas. Oke Kak. Kak, tadi menarik dikatakan Kak Ocha bahwa beberapa manajer PSM rela berkorban dengan menjual beberapa aset berharga. Iya. Nah, bisa dikatakan ini kan memang mengurus sepak bola mungkin di Indonesia, bukan hanya di PSM, mungkin di klub lain juga, cuma belum terungkap atau seperti apa, ini belum menghasilkan. Mungkin dari pengalaman Kak Amir, apakah memang sepak bola kita sejauh ini bukan hanya di PSM tapi kacamata Indonesia mungkin memang belum memberikan penghasilan dengan ada subsidi dari A-League, dari kemudian ada dari hak siar, dan mungkin lebih ada penghasilan dari jersey, merchandise, kemudian penonton itu belum bisa menutupi dengan operasional. Apalagi kan kalau saya sampaikan mungkin kepada Tribuners, kepada Kak Ocha, Pak Nurmal, Pak Amir, bahwa sekarang juga ada kompetisi Elite Pro Academy. EPA. Nah ini Elite Pro. sistemnya kandang tandang juga, dan PSM itu ada sekitar bisa dikatakan ada 90 orang sekali terbang itu untuk 3 tim dari U16, 18, 20. Dengan beban kerja semakin operasional semakin banyak ini, apa bisa dikatakan memang belum menguntungkan untuk mencari keuntungan dari sepak bola? Sejauh yang saya sempat lihat ya, Ya. belum memungkinkan memang industri sepak bola kita seperti di barat yang bisa hidup. Karena seperti tadi, itu EPA, Elite Pro Academy, itu biayanya besar loh. Iya. Besar. Belum termasuk ada kewajiban untuk mengadakan satu klub untuk perempuan. Iya. Itu lagi, itu belum banyak yang bisa lakukan. Kalau misalnya ada yang mengaku dirinya hebat, sebut siapa klub yang sudah punya klub perempuan. Betul. Belum. Dan memang belum. Kemudian ada banyak sebenarnya di internal PSM juga, di internal PSSI yang juga membuat kondisi persepak bola kita tidak bagus. Seperti hanya karena satu klub yang berbuat sehingga kayak misalnya away itu tidak diadakan. Padahal kalau kita lihat away itu justru sumber pendapatan tersendiri bagi klub. Betul. Saya ingat waktu di Piala Presiden waktu kita ke lawan Persija. Pertandingan Persija lawan PSM itu termasuk di rekor dunia, itu ada sekitar kalau tidak salah 10 besar dengan jumlah penonton terbanyak. Piala Indonesia mungkin Pak? Piala Indonesia, iya. Indonesia. Piala Indonesia. Dan itu waktu itu saya hadir di GBK itu. Itu karena ada sumbangsi, ada diaspora, ada orang-orang selatan yang ikut berdiri. Nah kalau misalnya itu tidak dibantu dengan aturan yang mendukung, saya pikir. Dan memang kelihatannya memang PSSI juga harus realistis bahwa tidak semua klub bisa. Kita lihatlah Persipura, dulu Persipura masih bisa dianggap ada Freeport, tapi Freeport kan juga institusi bisnis. Saya dapat apa kalau saya support? Pak Rudi Maswi mengundurkan diri mengelola Persipura, sekarang nasibnya bagaimana? Nah itu juga yang akan jadi pertanyaan. Kalau misalnya ada dorongan, misalnya Boso pergi, pertanyaannya siapa yang mau kelola? Dan kalau ada yang kelola, bersediakah teman-teman berubah nama klub itu dan berpindah? Itu juga yang harus dipikirkan. Jadi buat teman-teman yang protes, menurut saya tidak apa-apa mau protes, tapi boleh berkritik, tetapi tetap harus adil. Harus kita adil juga. Kita harus lihat kondisi. Saya terus terang banyak sekali orang bilang mengelola sepak bola itu menguntungkan. Saya bilang, aduh, saya masih ada bundel jumlah kwitansi di saya. Saya karena kwitansi semua pengeluaran itu perjalanan saya ada fotokopinya. Tidak mudah. Ada satu klub malah, klub besar, saya tidak usah sebut namanya, bahkan pemain asingnya itu dibuang barang-barangnya dari apartemen, si pemilik apartemen, karena klubnya belum membayar. Padahal di televisi dianggap klub kaya. Jadi tidak mudah, tidak murah itu mengelola klub, tidak murah.
Berangkat saya, penerbangan 220 juta loh. 220 juta. Dan itu 17 kali kita terbang. Oh, baik. Betul. Terbang. Bayangkan kalau misalnya kita terbang ke Medan, kita ke Medan itu kita harus 2 kali. ke Jakarta lagi langsung baru kita ke anu lagi. Kita ke Serui dulu, kita harus lagi ke Papua, ke Jayapura ke Biak baru ke Serui. Dan itu besar. Jadi kalau ada yang bilang menguntungkan, tidak menguntungkan. Orang gila mana yang mau mengelola sepak bola? Jadi menurut saya itu juga harus kita sadari. Dan itu harusnya juga jadi keprihatinan buat PSSI supaya dia bikin kondisi. Termasuk yang menurut saya sebenarnya tidak setuju terlalu banyak pemain asing karena itu menguras juga keuangan. Kontrak pemain itu tidak murah, harus ada mobilnya, harus sediakan apartemennya. Betul. Ya, saya pernah lihat bagaimana Willy Klok itu diurus. Klok di kontraknya Klok itu pernah saya harus bayar 18 juta hanya gara-gara digigit anunya, telinganya sama ada satu pemain yang di Bali United. Iya di sini yang gitu. Iya. 18 juta hanya untuk luka seperti itu. Itu mahal. Di Bali saya harus keluar 18 juta. Oh, tidak murah. Jadi kalau misalnya mau mengkritik silakan mengkritik, tapi juga harus realistis. Kasihan itu, saya juga agak kasihan sebenarnya. Lihat klub-klub di sepak bola di Indonesia. Hanya ada beberapa. Bali United, ya mungkin dia katanya listing di Bursa Efek. Kita coba cek berapa pergerakan harga sahamnya. Kalau dia memang menguntungkan, pasti orang beli saham. Coba cek berapa pergerakan harga sahamnya. Seperti jadi memang agak berat ini. Karena itu harapan saya juga memang suatu klub itu harus didukung oleh banyak pihak. Misalnya PSSI harus agak realistis juga, perlakuan tandang kandang itu itu jangan satu klub ditimpakan mana. Kemudian juga kepada supporter saya juga berharap kayaknya kita harus mulai belajar untuk tidak beli jersey palsu deh. Iya betul. Jersey palsu. Memang berat kalau kita mau punya yang asli, tapi lebih menyakit daripada kita menyakit, lebih bagus nggak usah beli deh yang palsu. Kasihan itu kalau kita beli yang palsu. Ada sekian rupiah yang sebenarnya bisa menyelamatkan. Kita beli jersey palsu mungkin 10, sebenarnya beli jersey palsu itu sudah bisa menyelamatkan satu bulan gaji kitman barangkali. Betul. Siap Kak. Ya. Mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Kak Amir, Kak Ocha bagaimana memang mengelola klub sepak bola di Indonesia itu memang cukup berat dalam hal mencari sponsor, kemudian dalam hal pembayaran hak-hak pemain juga, dan tidak menutup kemungkinan banyak dari klub sebenarnya memang dikatakan minus dalam hal untuk mencari keuntungan di sepak bola Indonesia ini. Tidak ada keuntungan lah bisa dikatakan, hanya sekedar memang mencari nama dan menjaga martabat dari klub dan daerah yang dibawa. Nah mungkin saya bertanya mungkin lebih keringan lagi ini Kak, ke Pak Amir mungkin lagi. Mungkin selama bersama PSM Makassar ada suka duka ataupun momen paling berkesan bersama PSM Makassar, baik itu mungkin ketika juara ataupun momen seperti bisa dijabarkan kepada Tribuners. Ya dukanya banyak, senangnya juga syukurnya. Tapi menurut saya bersyukur karena dulu waktu saya masih SMA, saya masih ingat waktu kecil itu saya pernah digendong sama bapak saya lihat pertandingan. Saya pernah bercita-cita kapan saya ada kesempatan bisa masuk ke PSM, ke stadion bebas tanpa tiket, karena dulu saya pernah agak nakal juga waktu di masih mahasiswa. Seringkali ikut sama wartawan pura-pura angkat lensanya supaya bisa masuk. Pak Uce minta tolong Pak Uce supaya karena saya dulu bercita-cita mudah-mudahan saya bisa masuk PSM gratis. Alhamdulillah dikasih. Mudah-mudahan saya bisa lihat PSM angkat piala. Alhamdulillah saya dikasih. Dan itu menurut saya tidak banyak orang yang bisa mau setiap hari ketemu pelatih,
Alhamdulillah saya dikasih kesempatan bisa baku WhatsApp sama pelatih. Alhamdulillah tidak banyak orang yang bisa. Menurut saya itu satu kesyukuran bahwa ada dukanya, oh dukanya banyak, termasuk soal gaji. Oh, saya pernah berhadapan dengan itu soal berbulan-bulan, bahkan sampai ada pemain yang pernah mogok ada juga pernah melihat saya pernah di Bali menyendiri dan dilihat orang kayak orang gila karena pemain sudah minta dibayar gajinya, ada yang minta bonusnya apa. Ya menarik, tapi menurut saya kesyukurannya adalah banyak hal yang diinginkan orang itu tidak banyak, justru saya bisa dapat. Saya ketemu dengan teman-teman supporter, termasuk terima kasih sama Pak Ocha karena pernah diserui, saya itu diserui, saya pikir bagaimana caranya saya bisa dapat es, karena serui itu listrik terbatas. Untung ada orang itu yang pas supporternya PSM itu dia bisa belikan saya es dalam jumlah yang banyak. Di Bandara Papua ada pemilik pengusaha pesawat terbang. Itu orang Sidrap dan anggota The Mixman. Itu mengatur tiket di Bandara Jayapura itu setengah mati. Saya cukup telepon Pak Amir, tolong kirim saja nomor kode booking. Setelah sampai di sana semua beres. Terima kasih, saya berterima kasih sama Pak Ocha. Di Kalimantan saya juga pernah dibantu. Pokoknya supporter banyak bantulah. Hal-hal yang memudahkan. Menurut saya itu lebih semua sukanya itu lebih besar dibanding apa yang duka. Memang berat, tapi menurut saya lebih bagus saya fokus ke yang kesukaannya saja. Siap, Kak. Ya, mungkin saya ke Kak Nurmal Idrus juga. Seperti apa suka duka dalam selama bersama PSM Makassar di musim 2008 hingga 2011, Pak? Apalagi sempat juga mau ada peralihan ke LPI pada saat itu, Pak. Ya, tapi saya komentari dulu terkait dengan Presiden Maxman tadi ya. Ini sebenarnya menjadi gambaran bahwa ya mungkin jarang manajemen komunikasi dengan supporter. Kalau dulu manajer itu marahi saya kalau saya tidak komunikasi dengan Pak Ocha atau dengan tim-tim yang lain. Kita harus komunikasi terus. Apalagi kalau posisi humas. Karena kan persoalannya memang di situ. Saya sepakat bahwa selain sponsor ya sumber pendanaan memang PSM. Karena pada saat saya tidak tahu di musim yang lain itu kan memang kemarin kita ada jatah-jatahan untuk supporter ini, supporter itu kan. Jadi ada anunya sendiri, porsinya tersendiri yang kita berikan kepada mereka dengan harga khusus. Jadi kalau saya ya sepakat saja itu tadi anunya Pak Ocha. Kalau 150 dipotong dari 75 karena kan kondisinya memang berbeda, mainnya bukan di Makassar. Sementara rata-rata supporter kita di Makassar itu kan anak-anak yang tidak punya pekerjaan. Ya di mana mereka mau dapat. Jadi itu harus diperhitungkan baik-baik. Tapi kan memang komunikasinya dengan teman-teman supporter yang harus. Ya karena kan ya saya setuju lebih baik sekarang ini kan kuantitas dulu yang diburu. Karena kan permainan ya siapa saja semua tim kalau permainannya kan kalau penuh stadion juga ya semangat juga mereka bermain. Ya daripada sepi stadion karena harga tinggi kita tidak dapat juga permainan yang bagus dan akibatnya kalah misalnya ya lebih baik penuh stadion biar harga tiket murah tetapi prestasinya kita dapat. Ya, saya pikir menurut saya itu menjadi catatan ya untuk manajemen supaya ya diperbaiki komunikasi dengan supporter karena ya seperti kita ketahui memang masalahnya kan sumber pendanaannya memang supporter dan dari sponsor. Nah, terkait dengan di PSM itu ya sama seperti Pak Amir tadi, saya kan sebelum-sebelumnya kan sebenarnya kan saya wartawan ya di 2000 sampai 2008. Lalu kemudian di 2008 itu ditunjuk oleh manajemen menjadi juru bicara. Ya pada saat itu kan tidak ada yang kenal, tetapi setelah dari PSM itu justru banyak yang kenal karena kan tiap hari orang baca berita dan selalu kita yang ngomong di situ. Jadinya ya pasti orang kenal aja. Makanya suka dukanya banyak kalau PSM kalah biasanya itu 2 hari tidak keluar-keluar saya karena kalau PSM kalah malamnya, paginya itu ya bahaya juga kalau kita misalnya pergi ke rata-rata tukang parkir itu yang kenal kita ya biasanya marah-marahnya sama kita ya di warung kopi pun seperti itu biasa ya kita kalau karena kita yang paling banyak memang karena sebagai juru bicara kan yang paling banyak tampil di media. Yang kedua
saya juga pernah beberapa kali sama Pak Ocha ya. Pada saat saya di PSM itu kan lagi Liga Champion pada saat itu. Jadi kita keliling ya. Saya pernah di Yokohama, tinggalnya 2 minggu lawan Yokohama Marinos ya. Kemudian ke Beijing, di Bangladesh di Piala apa itu ya. Kemudian di Vietnam juga. Ya menginjak luar negeri gara-gara PSM juga. Tapi kalau terkait dengan masalah gaji dan keuangan seperti Pak Amir tadi ya tidak pernah saya hadapi karena kan saya tidak mengurusi kemarin itu, saya tidak tahu lalu lintas keuangannya kan. Kemarin itu yang menjadi asisten manajer keuangan pada saat saya itu kan kebetulan pimpinan bank di Makassar ya. Jadi ya mungkin punya cara lah untuk menyelesaikan. Tapi kalau masalah terkait dengan keuangan ya dialami juga karena saya kalau rapat-rapat tim juga dapat gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menurut saya kondisi yang terjadi sekarang ini justru lebih mudah ketika kalau kita mau bandingkan di samanya Pak Api ya. Pak Api dulu itu kan pada saat dia jadi manajer kan lagi susah-susahnya juga pada saat itu ya. Karena ya kita ketahui lah secara politis, kalau kita lihat secara politis dulu pemerintah kota tidak terlalu aware sama PSM Makassar ketika Pak Api yang tangani ya, oleh karena ada masalah politik kemarin kan di situ. Dan terbukti Pak Munapri ini kan mampu terus membawa PSM stabil ya, walaupun tetap ada riak-riak terkait dengan finansial pada saat itu. Nah, tetapi pada saat sekarang menurut saya justru PSM punya kesempatan yang lebih mudah untuk mencari pendanaan ya. Selain dari sponsor-sponsor kan kekuatannya sekarang kan ada Pak Api di situ sebagai wali kota. Kalau wali kota bergerak itu banyak yang bisa diselesaikan. Ya, pada saat Pak Api jadi manajer ya tentu sulit untuk berharap di pemerintah kota. Tapi hari ini ada Pak Munapri di sana. Ya saya pikir-pikir kemarin ya misalnya kalau jersey PSM tidak perlu kasih keluar surat ke kekuatan Pak Api kan ada sekitar 18.000 PNS di Makassar sekarang. Ya bisik-bisik saja bahwa kalau mau beli jersey yang asli ada di sana kan gitu. Itu kan kekuatannya luar biasa. Kalau wali kota mau ya tidak kan sekarang kan tidak bisa APBD, tetapi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin bisa misalnya di kostum Persija saya lihat ada Pamjaya ya. Kenapa misalnya tidak bisa masuk PDAM? Saya tidak tahu apakah bisa itu atau tidak. Tapi kan walaupun kecil itu sangat berguna. Kalau tidak bisa miliaran puluhan juta pun bisa. Yang penting ada. Di Bansuser juga begitu. Kalau memang dia kesulitan keuangan tidak apa-apa. Tapi kan bisa saja misalnya dikasih lah yang sekarang ini dengan susah keuangan seperti sekarang ini belasan puluhan juta pun berguna bagi PSM. Jadi menurut saya itu kekuatan yang ada pada PSM hari ini untuk mencari pendanaan ya mengais pendanaan saya kira justru lebih terbuka dibanding yang dulu ya. Jadi itu komentar dari saya. Mungkin ke Kak Ocha lagi. Mungkin sudah puluhan tahun juga mengikuti PSM, jadi pewarta, kemudian jadi kelompok supporter. Momen paling berkesan bagi Kak Ocha sendiri, apalagi 3 trofi lah dirasakan bersama PSM. Ya, tentu saja momen paling berharga itu pada saat saya ada di Istana Negara ya. Waktu itu Pak SBY jadi presiden, itu bisa mengangkat piala di mana? Di Istana Negara, karena kita diundang semua ya ofisial masuk di sana dengan pakai baju batik, terus bersalaman dengan presiden. Dan saya tahu persis bahwa ini karena saya itu 3 kali juara PSM, 3 piala. Itu sama sekali saya tidak pernah sentuh namanya piala itu. Sama, tak pernah. Sama sih. Saya tidak pernah karena saya tahu aturan bahwa yang berhak menyentuh piala itu adalah pemain. Dengan pelatih, entahlah dengan ya walaupun karena itu berharga sekali. Bayangkan ini 3 piala ya. Tidak ada piala saya itu, foto saya yang memegang piala dalam satu ini. Waktu di Jakarta waktu kita juara Liga 6 ya. Itu
di ini juga semua kan kita dikasih kesempatan, saya bilang saya tolak, saya foto-foto saja. Saking saya hargai itu piala itu. Walaupun pas terakhir kita juara juga, itu saya semua teman-teman itu minta Pak Ocha, saya mau foto dengan piala. Saya telepon saja, saya telepon WA Pak Sadikin ya, telepon stafnya Pak Sadikin, anggotanya, yang anggota The Maxman ini mau ini Pak. Oke Pak, silahkan datang. Saya presiden The Maxman, yang saya telepon Pak Sadikin setiap saat bisa ke rumahnya, itu saya tidak pergi ke situ. Istri saya juga saya tidak bawa, walaupun sebenarnya ada kesempatan untuk ke situ, untuk foto saja ini, apalagi pegang. Tapi orang sudah tahu bahwa dengan adanya dokumentasi pemain-pemain yang memegang piala itu membuktikan bahwa saya bisa sedekat itu untuk menyentuh piala itu. Tapi sedikit pun niat ada untuk menyentuh, untuk pegang, untuk mengangkat trofi itu. Tapi saya tidak mau, karena itu haknya, dan itulah saya bangga sama diri saya bahwa saya ini sebagai jurnalis ya, fotografer, karena kan fotografer di Makassar waktu itu yang punya lensa ya yang panjang itu cuma saya, ya Pak Amir ya. Jadi tidak ada lagi pilihan. Fotonya Janu yang terbesar dulu. Tidak ada lagi di awal tribun ya, apalagi di Tribun Timur waktu itu. Jadi manajemen pasti memilih saya. Dan beberapa foto saya itu masuk dalam Nikon Award itu ya, masuk tendangan kungfu. Samsul Hairudin. Foto hamil. Itu juga itu masuk di juara lomba foto Nikon internasional, dan alhamdulillah bisa juara 3, walaupun 3 tapi ini kan banyak fotografer seluruh Indonesia yang bisa saya ini kan. Nah itu sepak bola di situ, dan di sepak bola juga ini membuat insting saya itu otak kiri saya dengan kanan saya itu bekerja dengan maksimal. Jadi kalau bapak-bapak teman-teman yang punya anak mencarikan jodoh apalagi nih anaknya, carilah seorang fotografer, karena dia itu balance antara otak kiri dengan otak kanannya. Selama ini kan yang jalan itu otak kiri kita atau otak kanan kita saja ya. Nah kalau seorang fotografer itu dia bisa sinkron, dia punya ini. Makanya anak saya semua itu jago-jago foto semua, turun saya kasih, saya belikan ini. Nah sekarang saya tidak pegang Leica kamera, tapi handphone saya ini yang canggih sekali. Nah, ini nih, jadi untuk tidak menghilangkan saya punya seni fotografi, saya main handphone, tapi ya yang kameranya pasti yang paling bagus. Dan ini handphone paling termahal sekarang yang saat ini ada di Indonesia. Presiden. Itu bercanda. Nah itu, nah dukanya ini banyak sekali yang saya bilang tadi itu Kakak Kaswadia. Saya dampingi semua manajemen, kalau makan dia cerita, itu sampai saya nangis loh. Kan kita biasanya itu kalau manajemen itu ikut manajemen, ada kita punya uang saku juga. Biasanya itu kalau saya melihat manajemen seperti itu saya tidak ambil uang saku saya itu. Iya. Betul. Kenapa? Karena saya bisa bilang, kalau saya ambil lagi ini, bagaimana saya mau bisa bantu manajemen ini? Dan biasanya yang bawakan saya itu, ya tidak tahu dikasih atau tidak, saya tanda tangan. Ya saya terima ya, terserah kamu kasih manajemen atau ambil sendiri. Itu ya saya tidak terima karena saya tahu kondisi itunya. Nah saya berharap, dan itu lagi dukanya sekaligus sukanya pada saat Ligina 8 ya, supporter itu datang naik kapal laut ke ini karena kita lolos Ligina masuk final ya, masuk 8 besar waktu itu istilahnya 8 besar di Senayan. Itu supporter bonek dengan PSM Makassar itu baku lempar. Maxman itu sampai ratusan juta itu hilang uangnya, habis. Alat drumnya, alat musiknya, terus tas-tasnya yang berisi dompet, pakaian itu hilang semua karena diserbu sama bonek. Nah itu saya lihat bonek itu ada yang dikena busur di lehernya, ada di kepalanya, ada di badannya, sudah ini diinjak-injak lagi. Nah itu duka betul, tetapi sekaligus suka. Kenapa? Karena setelah itu saya langsung ke bonek, saya langsung bilang kamu harus datang ke Makassar.
Kita harus selesaikan ini perselisihan dan kita akan menjadi tercatat dalam sejarah di supporter Indonesia bahwa Maxman lah dan Bonek ini waktu itu hamil gimbal dengan Tyson itu ini akan tercatat dalam sejarah bahwa kitalah yang mendamaikan supporter PSM Makassar. Nah itu dukanya sampai sekarang bisa damai, bukan cuma Maxman yang nikmati, semua supporter PSM Makassar menikmati hal itu. Nah itu yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang. Nah kemudian yang paling berharga sekali ya, karena dengan perdamaian supporter Bonek dengan PSM Makassar itu, The Maxman masuk di Asian Football sebagai supporter terbaik. Masuk dalam supporter terbaik di Indonesia, bukan Persija, bukan Aremania, bukan Persib Bandung ya, Boboto bukan, tapi The Maxman, bukan Pasopati, yang Pasopati betul-betul yang ikut apalagi ini meracik ini The Maxman sampai lahir sampai sekarang ini, itu bukan, tapi The Maxman. Kenapa? Karena Bonek dengan supporter PSM Makassar bisa damai dan bisa seperti saudara sekarang. Tentu itu harus jadi contoh mungkin ya Kak, bagi beberapa klub yang sejauh ini masih berseberangan. Iya, dan memang dengan sekarang pertemuan-pertemuan petinggi-petinggi supporter itu kita berharap begitu. Petingginya dulu yang saling menjaga komunikasi, akhirnya nanti sedikit demi sedikit masuk. Walaupun itu sulit sekali, sulit untuk kita, tapi tidak ada kata sulit kalau kita mau. Sama hal yang dilakukan oleh The Maxman dengan Bonek. Itu. Gitu. Ya, mungkin saya beralih ini Kak ke kedatangan pelatih baru Tomáš Troucha dari Republik Ceko. Nah, ini kan punya tugas berat untuk mengangkat posisi PSM Makassar yang saat ini berada di posisi 14 klasemen dengan 8 poin hasil dari 8 pertandingan. Nah, mungkin saya ke Kak Amir dulu. Saya beri dulu pengantar Kak. Mungkin di saat momen perkenalan ini Tomáš Troucha menyatakan telah mengetahui kondisi PSM Makassar dan dia tidak melihat sesuatu yang negatif, justru dia melihat staf ingin bekerja keras, begitupun dengan pemain. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi itu menurutnya yang dihadapi PSM ini bukan menjadi tantangan, dan dia pun optimis dengan target diberikan PSM bisa tembus 5 besar. Mungkin melihat dari optimisme pelatih baru ini seperti apa Kak? Kalau saya lihat pengalamannya, rata-rata orang yang berasal dari Eropa Timur memang begitu cara berpikirnya. Beda kalau Eropa Barat, Belanda atau apa, kita lihat kayak dari itu yang sebelumnya, ya. Itu beda memang begitu karena mereka terbiasa konflik, jadi mereka tidak terlalu kaget tentang hal yang seperti itu. Beda kalau yang berada dari Barat. Tapi mudah-mudahan mereka pelatih ini gampang beradaptasi, karena semakin lama adaptasi semakin berbahaya buat PSM, karena pertandingan makin sedikit dan pengejaran poin kita juga harus lebih giat lagi. Karena kalau kita lihat sebelumnya performa PSM kan kita jarang sebenarnya di awal-awal klasemen. Iya. Jadi saya berharap mudah-mudahan pelatih ini bisa cepat mengatasi masalah ini dan pemain juga bisa cepat beradaptasi. Karena perubahan pola dari pelatih ke pelatih itu tentu saja berefek, terutama soal pengaturan tim, soal taktik, strategi juga pasti akan jauh berbeda, dan itu perlu kecepatan diantara, terutama juga dari staff manajemen, karena cara kerja. Saya ingat cara kerjanya Daria itu berbeda dengan cara kerjanya Robert, kemudian cara kerjanya Boyan itu beda. Mudah-mudahan semua elemen bisa sangat cepat beradaptasi. Jadi saya pikir adaptasi memang harus, dan saya berharap ini ya tidak di bawah posisi terbawah lagi. Jangan sampai kejadian perlu lagi ada Ferdinand untuk menyelamatkan kita dari degradasi. Seperti musim 2021-2022 Iya. Kak, mungkin dari kacamata supporter terkait optimisme yang digaungkan oleh pelatih baru
untuk mengangkat posisi PSM dari papan bawah? Ya, saya cuma berharap sebenarnya, saya optimis sekali dengan pelatih baru ini karena kalau orang sudah optimis akan mengangkat sampai di posisi 5, itu perkataan adalah doa, ya. Secara tidak langsung itu akan naik ke atas dan itu sudah pasti akan naik ke atas. Jadi sisa bagaimana supporter ini berikan euforia, ya, menambah euforia di Stadion B.J. Habibie dengan hadir bondong-bondong. Apalagi kan nanti ini momen 110 tahun nanti ini kan pas tanggal 2. Iya. Pas juga nanti PSM main Lawan Madura. melawan Madura. Terus pelatih baru lagi dilihat di situ bagaimana nunya. Ini apa yang dikatakan tadi Pak Nurmal Indrus bahwa ini bentuk support kita karena semakin banyak supporter datang itu beda rasanya, beda kelasnya dan beda juga semangatnya per pemain kalau sedikit penonton. Jadi saya berharap teman-teman supporter kita penuhi Stadion B.J. Habibie pada tanggal 2 nanti kita rayakan hari ulang tahun PSM Makassar yang ke-110 dengan kemenangan. Nah, sayang sekali kalau kita tidak hadir nanti. Betul. Tapi saya berharap sama manajemen, ya, pangkas 50% dulu ini, apalagi nih harga tiket, ya 75.000 lah kalau bisa untuk di area hadiah ulang tahun lah. Ya, sebagai hadiah ulang tahun sambil kita mengevaluasi apa setelah itu kalau kita betul-betul banyak, ya kita evaluasi bisa kan nanti ini kita undang lagi supporter, bagaimana bos kalau kita naikkan lagi 25.000, ya, karena kita ini butuh begini, kita terbuka saja nanti anunya. Nah terus kalau seumpamanya tetap begitu sedikit orang nanti, ini betul-betul ini tidak bisa lagi mungkin di ini. Jadi memang harus jadi balang evaluasi karena kita tidak bisa melihat standar kalau tidak ada yang kita lihat, ya. Kita turunkan standar atau naikkan standar itu kalau tidak ada kita lihat. Jadi saya berharap, yakin sekali dengan pelatih ini kalau sudah bicara optimis bisa sampai 5 besar, ya kita syukur sekali lah kalau betul-betul ada di papan tengah lah. Yang penting tidak degradasi. Tapi kalau saya melihat sudah optimis seperti ini, ya tidak menutup kemungkinan sepak bola itu kan tidak ada tidak bisa dibaca dengan ini di atas kertas seperti ini, ya. Kalau semuanya 10 kali 10 itu bisa jadi 100, tidak. Kalau di sepak bola itu bisa saja nanti Borneo bisa jadi turun di beberapa pertandingan yang dikatakan tadi Pak Amir, karena psikologi pemain itu bukan banyak faktor yang berpengaruhi permainan pemain itu, ya mungkin di luar dia dengan istrinya kah, dengan pacarnya kah, itu akan terbawa-bawa nanti. Itu bukan kan masalah persoalan semuanya gaji aja, banyak sekali walaupun gajinya semuanya ini, tapi kalau perasaannya tidak bagus, makanya memang manajemen ya memang rajin-rajin datang ke mana Supporter. ke pemain, ya, ke supporter juga, ya, bikin interaksi. Nah itu saya punya harapan dari 110 tahun PSM Makassar. Ya. Mungkin saya ke Pak Nurmal Idrus lagi. Mungkin ini terkait PSM yang bisa dikatakan tetap melekat di hati masyarakat Sulawesi Selatan secara umum dan khusus kepada Makassar. Mungkin Pak, apa sebenarnya yang bisa menjadi nilai tarik dari PSM ini bagi masyarakat sebagai klub dan mungkin sebagai identitas dari Sulawesi Selatan?
Kak, minta maaf saya potong, bisa dikasih nyala mic-nya? Termute. Ya, ya, ya. Tadi mati. Ya, menurut saya kan PSM kan dari dulu seperti itu ya. Fanatismenya memang berbeda dengan klub-klub lain. Jadi ada loyalitas yang tidak tergoyahkan, yang memang melekat sekali sama supporter ini. Makanya memang ya supporter ini harus mendapat tempat yang lebih penting daripada yang lain ya. Jadi tadi itu ketika tawaran Pak Ocha ini untuk agar manajemen bisa berbicara dengan supporter dan kemudian ada tawaran-tawaran terkait dengan apa yang harus dilakukan misalnya untuk menurunkan harga tiket, saya pikir itu yang menjadi langkah yang bagus karena kalau hitung-hitungan ekonominya kan sama saja sebenarnya ya. Misalnya 6.000 yang datang dengan harga tiket 150.000 kan lebih baik 75.000 tetapi yang datang 16.000 12.000 misalnya kan sama saja pada akhirnya hitungan ekonominya, tetapi hitungan uh, positifnya adalah bahwa PSM akan mendapat spirit yang lebih besar dan itu akan membantu kemenangan PSM atau semangat spirit pemain untuk uh, lebih bisa memenangkan pertandingan. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa PSM ini kan memang sudah menjadi identitas daerah, kebanggaan daerah. Maka itu yang membuat rasa optimis saya juga sama dengan Pak Ocha tadi ya. Kenapa? Karena ya PSM ini kan memang dari dulu selalu begitu. Kadangkala PSM ini kan seperti mesinnya kayak Honda ya, lambat panas ya, lama-lama panas, tambah panas, dan saya masih tetap optimis bahwa ke depan ini kiprah tim ini akan menjadi lebih baik. Tetapi salah satu kuncinya itu adalah bagaimana agar dukungan supporter tetap bisa dijaga dengan baik sehingga ada spirit atau semangat yang terus terjaga di tim ini. Ya, dan salah satu caranya tadi itu yang diusulkan oleh Presiden Maxman itu. Kalau itu yang bisa dilakukan, dan saya pikir manajemen PSM memang harus membuat terobosan terkait dengan itu agar stadion kembali penuh. Ya, seperti itu. Udah kedengaran. Saya ulangi Kak, mungkin harapan bagi PSM Makassar di usia 110 tahun. Apa harapannya Kak? Apa mungkin dari segi infrastruktur, pembinaan pemain dan lain sebagainya? Harapan saya kan PSM itu kembali lagi seperti itu. Ini berbeda dengan daerah Pulau Jawa, misalnya Jawa Timur dan daerah lain di Jawa itu kan banyak klub. Di Indonesia Timur, bahkan di Sulawesi itu kan hanya satu tim dari Pulau Sulawesi yang bertanding, yaitu PSM. Ya, dan apalagi di Sulawesi Selatan. Jadi spirit itu harus terus dijaga oleh manajemen tim agar ini PSM ini tetap bisa menjadi identitas atau kebanggaan daerah, dan saya pikir itu menjadi hal yang sangat bisa kita dorong. Tinggal sekarang ini memang manajemen mungkin yang lebih bisa diperbaiki ya. Artinya kita juga pahami ya. Misalnya kayak kita ini yang pernah di PSM kan kita sangat paham begitu beratnya mengelola tim ini, tetapi pada akhirnya juga harus kan tetap jalan. Jadi teman-teman manajemen dengan segala hormat tentu saja kita harus bisa tetap banyak mendengar dari supporter, terutama tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Maxman ya, itu yang paling perlu kita dengar supaya nilai ganda dari PSM ini bisa kita dapat. Selain dari nilai ekonominya tentu saja agar manajemen bisa menyelamatkan kondisi finansial tim dan juga sisi baik dari sisi prestasi PSM bisa kita dapat dengan banyaknya dukungan dari supporter yang datang ke Parepare. Ya itu saja. Saya beralih ke Kak Amir. Kalau 110 tahun ini kalau manusia mungkin sudah cukup tua Kak. Ini sebagai klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, apa harapannya bagi PSM Makassar di usia 110 tahun dan
mungkin ada masukan yang baik untuk bagaimana PSM ke depan. Ya, kalau 110 tahun berarti usia yang sangat tua, berarti dia juga harus makin matang dalam hal pengelolaan. Dan menurut saya juga kelihatannya karena ini bagian dari harga diri orang Sulawesi Selatan, setidaknya yang ikut peduli bukan cuma manajemen. Pemerintah kota sebenarnya juga perlu, misalnya daerah sekitar Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Sidrap, dan di Pindrang apa itu, bolehlah misalnya pemerintahnya ikut mengerahkan. Karena boleh jadi juga, karena begini loh, orang Sulawesi Selatan itu, kenapa sepak bola di Sulawesi Selatan itu selalu kita menyumbang, karena karakter orang Sulawesi Selatan itu tidak mau kalah. Tidak mau kalah, dan itu bersesuaian dengan sepak bola. Makanya orang Sulawesi Selatan itu tidak bisa unggul di olahraga kayak yang lain, yang kompetitifnya tidak kuat. Nah, satu-satunya olahraga yang mengandung kompetitif yang kuat itu hanya di sepak bola. Makanya perlu kayaknya pemerintah daerah sekitar di Masten Renpulu itu, wilayah Masten Renpulu, mengarahkanlah orang-orangnya. Siapa tahu banyak yang tidak pernah ke stadion karena belum pernah merasakan sensasi. Ya, betul. Beda menonton di televisi dengan beda. Jadi mungkin mengajak anak-anak, siapa tahu, karena mereka inilah sebenarnya yang akan menjadi potensi penonton ke depan. Dan itu suasana stadion sekarang sudah sangat bagus, sudah sangat ramah kepada perempuan, sudah sangat ramah kepada anak-anak, disabilitas, apalagi sekarang sudah ada larangan tidak merokok, sehingga sudah saatnya kayaknya pemerintah dan klub itu mengarahkan orang-orang, siapa tahu mereka itu tidak jadi ke stadion bukan karena tidak suka sepak bola. Mereka belum pernah rasa bagaimana nonton. Bagaimana atmosfernya. Iya, itu sangat berbeda. Dan saya pernah coba itu ke istri saya termasuk anak saya itu pernah waktu TK ditanya, pekerjaan bapakmu apa? Dia bilang PSM. Guru TK-nya bilang, apa? Pemain? Dia bilang, bukan. Pelatih? Bukan. Kenapa? Apa pekerjaan? Dia bilang, begini caranya. Karena dia pernah lihat saya di stadion. Begini. Memikirkan gaji bos. Apa pekerjaan? Pokoknya begini, bapakku saya dikira. Dan dia pernah datang ke stadion. Itu masih, dan alhamdulillah dia masih TK itu dia nonton langsung kemenangan PSM. Dan dia sampai sekarang ternyata pengalaman batin itu mungkin sudah saatnya orang-orang di daerah sekitar Mas Tempo mengajak anak-anak karena mereka lah sebenarnya potensi, apalagi suasana supporter sekarang tidak seperti dulu, sudah tidak ada yang baku lempar-lempar, sekarang sudah sangat ramah. Jadi mungkin sudah saatnya, mungkin juga perlu kayaknya ya, satu klub itu bikin satu tarif khusus deh untuk anak-anak. Anak-anak untuk pertandingan yang misalnya kalau hari Sabtu kan besok libur, atau hari Jumat karena sekarang sekolah-sekolah sudah mulai libur di hari Sabtu, mereka diajak nonton daripada mereka screen time-nya di HP. Lebih bagus mereka ke stadion karena pengalaman menonton itu berbeda. Nah, ini kayaknya banyak masyarakat Parepare belum pernah rasa gimana rasanya nonton di depan, beda dengan di televisi masih kita bisa pergi ke dapur. Kayaknya perlulah dibuat kerjasama antara klub dengan beberapa pemerintah untuk memberikan tarif khusus, apalagi di ulang tahun ini, mengajak lebih banyak anak-anak dan perempuan menonton. Nah itu gebrakan kayaknya perlu dibikin. Ya, betul tadi dikatakan oleh. Oh ya, satu lagi harapan pribadiku, mudah-mudahan kurang ini disetujui. Saya sama sekali tidak pernah sentuh itu piala. Bertemu saja itu piala hanya diam karena waktu penganugerahan itu Pak Oca, tugas saya disuruh bikin dokumentasi. Besoknya orang mau pergi rencana apa? Saya sudah disuruh pergi terbang ke Jogja. Jadi saya itu cuma menonton orang pawai di Jogja. Dan sampai sekarang saya belum pernah lihat itu piala. Kalau tidak salah itu piala sekarang ada di store PSM di Jalan Balai Kota. Kemudian saya kurang dikasih kesempatan bersama anak-anak saya untuk pegang itu piala. Kalau tidak salah itu ada terpajang, saya kurang tahu apakah itu trofi Liga 1 terakhir atau ada juga piala Indonesia. Belum pernah belum pernah. Saya mau satu cita-cita besar itu saya sampai sekarang mau pegang itu. Piala. Itu. Siap.
Pegang medali saja saya tidak pernah. Tapi ada jadi dapat, Pak. Tidak ada. Justru tidak ada. Siap-siap. Ya. Itu tadi menarik dikatakan oleh Kak Amir bagaimana keluarga ataupun anak-anak ini dibawa untuk merasakan atmosfer sepak bola di stadion, karena memang sangat berbeda, jauh berbeda dengan menonton di sepak bola melalui TV ataupun nonton bareng di warkop, karena kita merasakan langsung sensasi supporter bernyanyi 90 menit, pemain berusaha di pinggir lapangan, bagaimana pelatih memberikan arahan, dan itu tidak banyak terlihat di televisi itu sebenarnya. Saya kayaknya memang perlu ya, kita bikin satu gerakan besar di Sassumpulot ini. Di beberapa pemerintah daerah di Masaran Pulau Baru apa sekitar itu mengajak anak-anak. Karena mereka bisa belajar loh, bahwa kalau untuk mendapatkan hasil harus kerjasama. Nah, ada banyak pelajaran di dunia sepak bola. Dan saya pikir sekarang juga supporter mulai ramah-ramah mulutnya. Jadi anak-anak bisa lebih nyaman, bisa nonton, bisa dengar, bisa melihat orang bernyanyi. Dan itu pengalaman batin yang paling bagus, karena mereka anak-anak sudah bisa bergaul sama orang dewasa. Beda loh anak-anak yang tidak terbiasa dari kecilnya bergaul sama orang dewasa dengan bergaul sesamanya. Dan itu kayaknya perlu dia, misalnya teman-teman The Maxmen, karena bisa mengarahkan, membawa lebih banyak anak-anak menonton. Siap, Kak. Iya. Ya. Karena ini harus, ini PSM bukan miliknya orang yang dewasa, ini milik anak-anak juga ini. Secara keseluruhan. Dari semua jenjang umur, Iya. Kak. Kak, mungkin ke Kak Ocha, harapan bagi PSM di usia 110 tahun ini, Kak, dan ada masukannya juga bagi pengelolaan ke depan. Ya, kalau harapan saya ya, cepat terbangun stadion kita, ya, karena pusat sebenarnya pendapatan aslinya PSM Makassar di supporter. Nah, kalau di namanya Makassar itu memang PSM Makassar itu pendukungnya itu lebih banyak di Makassar. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dapat 2 stadion nanti, Pak Amir, ya, Amin. yang dibangun oleh Pemprov dengan Pemkot. Amin. Ya, gila-gila amin siapa yang duluan nanti ini ya. Siapa tahu Maxmen mau bikin stadion juga. Insya Allah nanti kita bikin Maxmen juga akan bikin ada stadion. Jadi 3. Ya, jadi harapan terbesar saya secepatnya ada stadion, sehingga ini bisa nanti membantu finansial manajemen dari segi pendapatan dari tiket. Kemudian yang saya juga berharap banyak kepada apalagi ini di usia 110 ini, saya berharap kepada teman-teman supporter lain, ya, kalau mau membantu PSM Makassar, kalau tidak bisa membantu secara finansial, janganlah mengutarakan hal-hal yang tidak enak, karena ini akan berpengaruh. Apalagi kalau sudah ada di sosial media, ini sakitnya bikin luar biasa itu. Kita saja semuanya bisa kita rasakan bagaimana kita mengumpulkan duit untuk datang ke Parepare, dan itu tidak bisa kita dapatkan dana kita untuk datang ke sana. Bagaimana dengan manajemen yang memikirkan ini secara menyeluruh, secara besar. Jadi kalau semuanya kita mau dukung PSM Makassar dan tidak bisa dukung secara finansial, kita diam saja, ya, diam saja, jangan terprovokasi untuk menghantam kiri kanan manajemen. Dan itu kalau ada yang seperti itu saya bisa rasakan sendiri. Sakitnya itu luar biasa. Kenapa? Karena dari Liga 1, Liga Modern pertama sampai sekarang itu, yang saya bilang tadi 12 manajer itu, saya tahu persis bagaimana dia bisa apa yang dia bisa jual untuk mendapatkan, untuk mendanai PSM Makassar ini. Jadi kemudian harapan saya di usia 110 tahun ini, marilah kita berbondong-bondong nanti ke stadion untuk memberikan support, ya, beli tiket, dan semoga manajemen bisa menurunkan harga tiket itu sampai 50% untuk pertandingan tanggal 2 saja nanti ini. Setelah itu nanti kita bicara lagi apakah mau naik atau tidak, terserah. Jadi itu harapan saya ke Kaswadi, dan saya yakin dan percaya PSM ini bisa kembali ke apalagi nih, ke papan atas lagi. Amin, amin. Iya.
Ya. Sekian mungkin. Satu lagi, ya. Pak Kasodi. Ini sebenarnya kalau mau, ini gubernur Sulsel, gubernur kita ini kalau mau terlibat langsung ini sebenarnya bisa. Pemain lokal ya, seumpamanya kiper kita. Ya. Itu bagaimanalah caranya, dari manakah didapat dananya, itu masing-masing daerah bisa nanti menanggung satu pemain untuk membiayai gajinya Pak Amir. Ya kalau tidak bisa full 100% ya 50%. Yang penting adalah untuk membantu PSM Makassar. Karena apa yang kita katakan tadi Pak Amir, bahwa PSM ini adalah sirina pacenya orang Bugis Makassar. Nah kalau orang Bugis Makassar itu mulai dari Makassar sampai keliling lagi kembali ke Makassar, itulah orang Bugis Makassar. Ya, jadi ini sebenarnya kalau mau Pak Go, satu kali dia minta. Tapi lebih bagus lagi kalau masing-masing pemerintah daerah itu ada punya inisiatif sendiri untuk membantu PSM ini. Iya, itu saja Kak Kasmedi. Ya, terima kasih Kak Ocha, Kak Amir, Kak Normal Idrus atas kesediaannya hadir menjadi narasumber di Saksi Kata Tribun Timur kali ini. Dan saya juga mengajak kepada para Tribuner, baik supporter, penonton, dan pecinta PSM Makassar, mari berbondong-bondong ke Stadion B.J. Habibie Parepare pada Minggu 2 November 2025. Mari kita dukung PSM Makassar melawan Madura, dan kita berharap PSM bisa meraih 3 poin untuk mengangkat posisi mereka di klasemen, sekaligus merayakan pesta 110 tahun PSM Makassar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.